Ummu Salamah punya suami sebelumnya itu sangat baik sekali, sangat baik. Abu Salamah, ya, dikenal dengan kunyahnya, ya. Ada Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah ini bersedih hati, sangat sedih. Lalu kemudian dia teringat doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu doa yang tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala atas musibah yang menimpa aku, dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik. Maka ternyata Allah kabulkan doanya. Allah datangkan untuk Ummu Salamah seorang suami yang lebih baik daripada suami sebelumnya. Tentu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimah jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam, karena keduanya adalah merupakan nikmat yang sangat besar, sehingga orang yang beriman mereka diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dijanjikan akan masuk ke dalam surga. Dan orang yang beragama Islam sesungguhnya mereka adalah orang yang selamat, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qad aflaha man aslam, telah beruntung orang-orang Islam, karena mereka akan selamat di dunia dan juga di akhirat ketika mereka mau beragama dengan benar, ketika mereka mau beriman dengan benar. Dan tentunya nikmat-nikmat Allah yang lainnya sangat banyak. Nikmat-nikmat Allah itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka sungguh kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban buat kita adalah untuk terus bersyukur kepada Allah, karena hanya dengan bersyukur kepada Allah maka kenikmatan itu akan terjaga, dan dengan bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya,
dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimah, ibu-ibu dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian rutin dari pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan materi pembahasan kita masih seputar tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa, di mana kita sudah membahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang doa itu adalah senjata, ya. Dan senjata itu tergantung kepada yang memakainya, ya. Senjata itu tergantung kepada orang yang memakainya, ya. Dan senjata juga tergantung kepada ketajamannya. Maka doa juga demikian, tergantung kepada orang yang berdoa dan tergantung kepada doa yang dipanjatkan, ya. Maka doa itu bisa menjadi senjata yang ampuh ketika orang yang berdoa dia benar-benar yakin kepada Allah, dia benar-benar beriman kepada Allah, dia benar-benar percaya kepada Allah, ya. Dan doanya adalah doa yang bermanfaat, bukan doa yang mengandung dosa, bukan doa untuk memutus silaturahim, ya, bukan doa untuk suatu perbuatan dosa, ya. Terlebih lagi kalau didukung dengan, ya, hal-hal yang lainnya seperti memuji Allah terlebih dahulu, bersalawat kepada Rasulullah SAW sebelum berdoa, dan ya, hal-hal yang berkaitan dengan itu sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang pembahasan yang disebutkan oleh penulis adalah faslud du'a wal qadar, pasal tentang doa dan takdir, ya. Apa hubungannya antara doa dengan takdir? Kata penulis, wa hahuna su'alun masyhurun. Di sini terdapat sebuah pertanyaan yang cukup masyhur untuk pembahasan ini. Dikatakan annal mad'uwa bihi in kana qad qaddara lam yakun buddun min wuqu'ihi da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u wa in lam yakun qad qaddara lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu. Kata penulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, ada sebuah pertanyaan yang cukup populer, cukup masyhur di kalangan masyarakat awam tentang pembahasan doa dan takdir, yaitu kalau suatu perkara yang diminta oleh seorang hamba, ya, kalau suatu perkara yang diminta oleh seorang hamba ternyata perkara itu memang ditakdirkan, ya, akan terjadi pada hamba tersebut. Di sini saya minta ibu-ibu untuk benar-benar perhatian terhadap hal ini. Kata penulis, kalau ada satu perkara yang diminta oleh seorang hamba dan ternyata perkara tersebut adalah sesuatu yang memang telah ditakdirkan, ya, maka itu pasti akan terjadi, ya. Perkara itu pasti akan terjadi. Mau berdoa ataupun tidak, gitu ya. Dan jika memang tidak ditakdirkan, maka perkara tersebut tidak akan terjadi, baik orang itu berdoa atau tidak, ya. Sehingga orang-orang mengatakan, kalau begitu buat apa berdoa kalau memang ternyata yang kita minta itu sudah ditakdirkan, ya. Kalau itu terjadi, pasti akan terjadi ketika sudah ditakdirkan, ya. Kalau tidak terjadi, pasti juga itu menurut takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu buat apa kita berdoa? Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kaum muslimah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir setiap makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir setiap makhluk, termasuk manusia. Bahkan kita telah membaca hadis bahwasanya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk, ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Tetapi makhluk, dia tidak akan pernah tahu bagaimana takdir dia sampai takdir itu terjadi padanya. Betul? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada hamba sesuatu yang bisa dia pilih dan sesuatu yang tidak bisa dia pilih. Ya. Ada perkara-perkara yang manusia itu tidak bisa memilih, tapi telah Allah tetapkan buat dia. Contoh misalnya ibu-ibu, ya, manusia itu tidak bisa memilih punya wajah yang cantik atau jelek. Betul? Walaupun kata orang cantik itu relatif, ya. Jadi cantik itu ada cantik yang ikhtilaf, ada yang cantik ijma. Ya, kayak Nabi Yusuf, ya, itu adalah manusia yang ganteng menurut ijma. Tapi ganteng itu relatif, rata-rata. Ada orang yang, ya, menilai seorang laki-laki itu ganteng, ada yang menilai seorang laki-laki itu tidak ganteng, relatif. Ya. Kita tidak bisa memilih untuk menjadi orang yang cantik. Ternyata kalau Allah menakdirkan kita lahir dalam keadaan hidung kita nggak mancung, gimana coba? Kulit kita hitam, ya. Kita nggak bisa memilih untuk menjadi misalnya dari jenis kebangsaan aja, kita nggak bisa memilih. Saya pengen lahir dengan berkebangsaan Arab, nggak bisa. Ternyata kita lahirnya orang Pandeglang. Ya, ternyata kita lahir sebagai orang Cirebon. Ternyata kita lahir sebagai orang Solo, nggak bisa kita memilih. Saya nggak mau lahir sebagai orang Solo. Saya mau lahirnya sebagai orang misalnya Saudi, nggak bisa. Jadi ada perkara yang Allah sudah tentukan kepada hambanya dan tidak diberikan pilihan kepada hamba tersebut. Ya, kalau semua orang bisa memilih, pasti semua orang pengen lahir sebagai orang yang kaya raya, lahir sebagai orang yang ganteng. Ya, kalau bisa memilih, pasti semua orang pengennya jadi orang yang apa? Yang kaya raya, yang dari keturunan baik, pasti seperti itu. Tapi ternyata kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih siapa yang menjadi ibu kita. Kita nggak bisa memilih siapa yang menjadi bapak kita. Nggak bisa kita memilih itu. Ya, kita nggak bisa memilih untuk menjadi orang yang tinggi atau pendek, sedang-sedang saja. Nggak bisa kita milih seperti itu. Jadi ada perkara-perkara yang Allah sudah tentukan kepada hambanya. Allah sudah tentukan. Dan Allah tidak menjadikan hamba itu bisa memilih. Ya. Tapi ada perkara-perkara, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sudah tentukan kepada hambanya dan hamba itu bisa memilih. Ya. Hamba tersebut bisa memilih. Seperti misalnya kalau seseorang itu dalam keadaan lapar, dia boleh memilih untuk makan atau tidak makan. Kalau mau, ya, laparnya hilang, dia harus makan. Tapi kalau dia mau tetap lapar, dia tidak usah makan. Ini pilihan. Bisa dipahami? Begitu juga dengan melakukan amal. Meskipun amal manusia itu adalah merupakan, ya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tapi hamba diberikan pilihan. Ya. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Dijelaskan kepada mereka, ini jalan yang mengantarkan kepada surga, ini jalan yang mengantarkan kepada neraka. Suatu hari, sebagai contoh ibu-ibu, satu hari Umar ibn Khattab menangkap seorang pencuri. Ketika pencuri ini ditanya, kenapa kamu mencuri? Kata si pencuri, aku mencuri karena takdir Allah.
Allah telah mentakdirkan aku untuk mencuri. Kalau begitu saya akan memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bisa dibayangkan ya, contoh yang kita sebutkan ini ya ibu-ibu dan rahmati Allah. Jadi doa adalah merupakan bagian daripada sebab. Sebagaimana orang itu laparnya hilang, dia menjadi kenyang karena sebab apa? Makan. Ya, karena sebab makan. Orang itu hausnya hilang ya karena sebab dia minum. Orang itu ngantuknya hilang karena sebab apa? Tidur. Ya. Maka doa juga merupakan salah satu bentuk sebab. Makanya di sini dikatakan ibu-ibu dan rahmati Allah. Fa dhannat ta'ifatun sihhata hadzal su'al fatarakatid du'a. Sebagian orang menyangka pertanyaan yang seperti tadi itu adalah sesuatu yang benar ya. Sesuatu yang sahih ya. Sebagian orang menyangka bahwa pernyataan yang seperti itu adalah suatu kebenaran ya, sehingga akhirnya mereka tidak berdoa kepada Allah, sehingga akhirnya mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan la faidata fihi ya, enggak ada faidahnya berdoa itu. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita, maka ya itu pasti akan terjadi ya. Mereka menyangka bahwa doa itu tidak ada faedahnya ya. Sikap yang seperti ini adalah sikap yang keliru. Ma'afarti jahlihim wa dhalalihim, ini adalah sikap yang datang dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sesat ya. Mereka menyangka bahwa ya doa itu tidak bermanfaat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ud'ullah ya, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a'u yanfa'u ya, kata Rasulullah SAW, doa itu bermanfaat. Mau itu yang sudah terjadi ya, ataupun yang belum terjadi ya. Mau yang sudah dikabulkan ataupun yang belum dikabulkan, maka doa itu bermanfaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau yang sudah terjadi, yang sudah dikabulkan ataupun yang belum terjadi ataupun yang belum dikabulkan, maka doa itu bermanfaat. Terlebih lagi kita sudah memahami bahwa yaitu doa ini adalah ibadah ya, dan tidak ada ibadah yang tidak bermanfaat ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu seorang muslim hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim itu hendaknya dia tidak meninggalkan doa ya. Kemudian kata penulis, ma'afarti jahlihim wa dhalalihim mutanaqiduna fa inna tadd madhhabihim yujibu ta'til jami'il asbab. Konsekuensi dari pemikiran orang-orang yang mengatakan bahwa doa itu tidak bermanfaat, berarti itu sama saja menghilangkan adanya konsep sebab akibat ya. Kalau seseorang mengatakan kita nggak perlu berdoa, kalau ternyata Allah takdirkan pasti terjadi, kalau Allah tidak menakdirkan maka tidak akan terjadi. Jadi nggak perlu kita berdoa ya, cukup kita ya bersandar kepada takdir Allah saja, tidak perlu kita berdoa gitu kan. Maka orang yang mengatakan seperti ini, dia sama saja telah menafikan konsep sebab akibat. Padahal di dalam sunnatullah adalah adanya konsep sebab dan akibat ya. Dan termasuk daripada sunnatullah adalah adanya sebab akibat.
Sebagai contoh, nanti di sini kita akan lihat, kalau nggak salah di sini disebutkan ya, lihat ibu-ibu di halaman 38, 39 ya, sampai halaman 43 ya. Lihat di situ Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, terkadang Allah mengaitkan terjadinya balasan dengan hukum alam dan perintah syar'i yang setimpal dengannya. Ya, di halaman 38. Terkadang Allah mengaitkan terjadinya balasan. Ya, adanya balasan itu dikaitkan dengan hukum alam, dikaitkan dengan hukum syar'i. Balasan itu adalah akibat. Sebabnya apa? Hukum alam. Sebabnya apa? Perintah syar'i. Ya. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirmankan, "Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin." Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Ya. Begitu juga dengan ayat yang berikutnya, falamma asafuna intaqamna minhum. Maka tatkala mereka membuat kami murka, maka kami akan menghukum mereka. Jadi ternyata Allah itu akan memberikan hukum, ya, Allah akan memberikan hukuman karena ada sebab. Hukuman itu adalah akibat, dan sebabnya adalah karena apa? Mereka melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu ditakdirkan masuk surga dan kemudian menafikan sebab, maka mereka tidak perlu beramal seharusnya. Ya, tidak perlu mengerjakan sholat, tidak perlu ya mengerjakan zakat, tidak perlu berpuasa pada bulan Ramadan, tidak perlu pergi haji. Kalau memang sudah ditakdirkan seseorang itu masuk surga. Tetapi ibu-ibu, seseorang itu masuk surga adalah karena menempuh sebab. Bisa dipahami? Orang masuk surga tidak mungkin ya serta merta dia langsung masuk surga tanpa melalui proses, tanpa melakukan sebab. Maka seseorang kalau mau masuk surga, dia harus menempuh sebab. Dengan cara apa? Dia beriman. Dengan cara apa? Dia beramal soleh. Dengan cara dia mengerjakan sholat 5 waktu. Dengan cara dia mengerjakan apa? Puasa di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Dia mengeluarkan zakat. Dengan cara apa? Dia pergi haji ketika mampu. Ya. Bukan dengan berdasarkan takdir Allah. Ya, bukan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi orang itu dikasih pilihan. Ya, untuk melakukan sebab atau meninggalkan sebab. Begitu juga dengan doa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kalau seseorang itu mengharapkan suatu kebaikan, ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, atau dia menginginkan terhindar dari suatu keburukan, maka seharusnya dia tidak bergantung kepada takdir Allah saja, tetapi dia apa? Berusaha menempuh sebab, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah. Seperti yang dicontohkan oleh penulis. Ya, orang itu kalau lapar mau kenyang harus makan. Orang itu kalau haus, ya, mau hilang hausnya harus minum. Tidak mungkin orang itu lapar kemudian mau kenyang kemudian nggak makan, nggak mungkin kenyang. Ya, nggak mungkin kenyang. Sama seperti misalnya yang disebutkan oleh penulis, ada orang mau ya punya anak tapi nggak mau menikah, gimana caranya? Ya, mau punya anak nggak menikah, mau punya anak melakukan sebabnya yang bertentangan dengan ya apa namanya, bertentangan dengan sebab syar'i. Seperti misalnya mau punya anak keturunan, tapi ya misalnya nikahnya kepada sesama jenis, gimana mau punya anak? Gitu kan? Maka ibu-ibu dirahmati Allah, ini hukum alam.
Ini merupakan sunnatullah, adanya sebab dan akibat. Ya, ada sebab, ada akibat. Ya, akibat itu ada karena sebelumnya ada sebab. Ya. Kemudian begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat tentang hukuman, ya, dikaitkan dengan perintah syar'i. Hukuman dikaitkan dengan perintah syar'i. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Di surat Al-Maidah ayat 38. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Ya, surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan juga perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Akibatnya apa? Potong tangan. Sebabnya karena apa? Mencuri. Maka tidak mungkin, ya, seseorang itu dipotong tangannya kalau dia tidak mencuri. Nggak boleh kita, ya, asal-asalan memotong tangan seseorang sedangkan dia bukan pencuri. Gitu. Hukum syariat ini berlaku karena ada sebab. Ya. Begitu juga kata penulis rahimahullah, terkadang Allah mengaitkan dengan pola kalimat syarat dan balasan. Ya. Jadi bentuk kalimatnya, polanya adalah pola kalimat syarat, dan kemudian Allah menyebutkan balasannya. Lihat di halaman 39. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Coba ibu-ibu di sini lihat. Jika kamu bertakwa kepada Allah, lihat di sini, jika kamu bertakwa kepada Allah. Berarti ini pola kalimatnya adalah pola kalimat syarat. Ya. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan, yaitu ilmu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Petunjuk, ya, diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu berupa kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil, yaitu ilmu agama. Ya. Begitu juga Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ibu-ibu, Allah itu memberikan petunjuk kepada kita berupa kemampuan untuk membedakan antara hak dan yang batil. Allah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita apa? Kalau kita mau, lihat ayatnya di awal, bertakwa kepada Allah. Bertakwa adalah sebab. Ya, bertakwa itu adalah sebab. Akibatnya apa? Apa yang kita dapatkan dari bertakwa? Itu tadi, diberikan Al-Furqan, petunjuk untuk membedakan antara hak dan batil, akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan akan diampuni dosa-dosa kita. Ya. Begitu juga dengan ayat yang berikutnya, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Ya. Surat At-Taubah ayat ke-11. Jika mereka bertaubat, kata Allah apa? Jika mereka bertaubat. Jadi bentuk pola kalimatnya adalah pola kalimat syarat. Jika mereka bertaubat, kemudian mereka mendirikan sholat, kemudian mereka mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagamamu. Dengan kata lain, kalau orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini mereka tidak bertaubat, ya, kalau mereka tidak bertaubat, berarti tidak boleh dianggap sebagai apa? Saudara seagama. Jadi ayat-ayat ini, ibu-ibu dirahmati Allah, berbicara tentang sebab akibat. Ya. Seperti misalnya juga Allah berbicara tentang surga dan neraka.
surga itu dimasuki oleh orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang beriman, ya kan? Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka itu akan dimasuki oleh orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang banyak berbuat dosa dan bermaksiat. Ini menunjukkan adanya konsep sebab akibat, dan ini merupakan sunnatullah. Ya, ini merupakan sunnatullah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita pahami doa juga seperti itu. Kita butuh berdoa kepada Allah. Ada sebuah hadis yang mengatakan la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Pernah dengar hadis itu ibu-ibu? Maka doa bisa merubah takdir, tapi merubah takdir dengan takdir, ya. Yang mentakdirkan seseorang itu berdoa sehingga takdir awalnya berubah adalah Allah juga. Makanya disebutkan bahwa perbuatan hamba yang melakukan sebab, ya, perbuatan hamba yang melakukan sebab, ya, contohnya berdoa sehingga takdirnya berubah dengan sebab doa dia, ya. Yang menjadikan seseorang itu berdoa juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ibu-ibu? Dan kemudian ringkasnya adalah bahwa jika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan terjadi sesuatu, ya, kalau Allah mentakdirkan terjadi sesuatu, ya, misalnya seseorang dia ditakdirkan oleh Allah punya anak keturunan, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anaknya banyak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang akan mentakdirkan, ya, sebab yang akan mengantarkan dia kepada yang akan terjadi tersebut, ya. Artinya ketika seseorang itu dia menginginkan sesuatu, ya, dan Allah telah mentakdirkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, maka Allah akan mentakdirkan dia untuk menempuh sebab, ya, supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Allah yang mentakdirkan dia untuk berdoa kepada Allah sehingga apa yang dia inginkan dia akan mendapatkan, ya. Maka ini adalah cara yang benar di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan takdir, ya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kejelekan? Terkadang kita berdoa kepada Allah, ya, untuk mendapatkan kebaikan, tetapi ternyata yang Allah takdirkan kepada kita adalah berupa keburukan, ya. Ada yang bisa ngasih contoh gak ibu-ibu? Seperti misalnya contoh kita berdoa minta sehat, ya, kita berdoa kepada Allah supaya diberikan nikmat sehat, ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, ya. Kan kita minta sehat nih, sehat jasmani, sehat penglihatan, sehat pendengaran, gitu kan. Tetapi ternyata kemudian Allah mentakdirkan kepada kita sakit, ya. Ternyata Allah mentakdirkan kepada kita sakit. Kenapa Allah memberikan kita sakit? Takdir Allah, ibu-ibu, perlu kita pahami bahwa takdir Allah itu semuanya baik, ya. Yang melihat takdir itu buruk adalah kita sendiri, karena kejelekan itu tidak bisa disandarkan kepada Allah, ya. Ini akidah kita.
seorang muslim dia tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan Allah kepada makhluknya semuanya baik, maka orang-orang yang beriman akan melihat bahwa semua takdir Allah adalah baik. Yang menganggap takdir itu buruk adalah menurut pandangan makhluk. Ya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang buruk menurut hamba, menurut makhluk? Ini perlu kita pahami, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim tentang rukun iman. Ketika ditanya malaikat Jibril, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat. Yang keenam, Rasul menyebutkan wa tu'mina, diulangi, dan engkau beriman. Pada penyebutan rukun iman yang kedua, Rasul tidak menyebutkan wa tu'mina bil malaikah, dan engkau beriman kepada malaikat, tapi disebutkan secara bentuknya saja. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat. Kepada takdir Rasul menyebutkan apa? Wa tu'mina, dan engkau beriman. Seolah-olah Rasul menekankan untuk berhati-hati di dalam beriman kepada takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya seluruh takdir Allah adalah baik. Yang melihat takdir Allah buruk adalah hamba tersebut. Yang melihat takdir itu buruk, maka itu adalah berasal dari manusia yang ditakdirkan. Sedangkan takdir kalau dilihat dari perbuatan Allah, maka takdir itu baik, karena Allah itu tidak ada kekurangannya, tidak ada keburukannya, tidak ada cacatnya. Dan tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Maka bagaimana cara kita beriman kepada takdir yang buruk? Seperti tadi kita sudah meminta kepada Allah agar diberikan kesehatan, tetapi ternyata Allah takdirkan sakit kepada kita. Kan setiap hari kita baca zikir dan doa tersebut. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal dan seterusnya, doa di zikir pagi dan petang. Maka memahami takdir yang menurut makhluk itu jelek itu dari beberapa poin. Ada hikmah kenapa Allah menakdirkan sesuatu yang buruk dan jelek menurut makhluk. Yang pertama, agar kebaikan itu bisa dikenali. Agar kebaikan itu bisa dikenali. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya manusia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya manusia itu benar-benar mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya mereka benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga kenapa Allah menakdirkan sesuatu yang jelek menurut makhluk adalah supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa supaya bertaubat, ibu-ibu? Karena tidaklah suatu kejelekan itu menimpa seseorang, tidaklah keburukan itu menimpa seseorang, melainkan karena apa?
dosa perbuatannya. Ya. Yang dengan musibah dan keburukan yang diturunkan kepadanya itu, maka dapat menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Ya. Ketika seseorang, kata para ulama, ketika seseorang tidak memiliki amal soleh yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Amal soleh itu kan dapat menghapuskan dosa. Ya, salat dapat menghapuskan dosa. Betul? Puasa Ramadan dapat menghapuskan dosa. Ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Berarti puasa Ramadan itu dapat menghapuskan dosa. Betul ya? Salat juga demikian. Ya, haji juga demikian. Ya. Bahkan Rasul menyebutkan orang yang hajinya mabrur, ya, orang yang hajinya mabrur, bukan mabur. Karena orang haji itu ada dua, ada hajinya yang mabrur, ada hajinya yang mabur, yaitu hajinya kabur-kaburan, tidak memenuhi apa? Manasik yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Seperti misalnya nggak mabit di Muzdalifah asal lewat, padahal dia mampu untuk mabit bermalam di Muzdalifah. Ya, cuma karena terlalu penuh Muzdalifah atau karena capek akhirnya dia tidak mabit di Muzdalifah. Padahal mabit di Muzdalifah wajib. Orang yang meninggalkan wajib haji berarti dia harus membayar dam. Ya. Atau dia tidak mabit di Mina, ya. Tidak mabit di Mina. Tidak bermalam di Mina, atau lempar jumrohnya di luar waktu yang sudah ditentukan. Bahkan mereka menjamak 2 lempar jumroh di waktu yang sama. Jamaah kita rata-rata begitu, melempar jumroh misalnya di tanggal 11, ya, di tanggal 11 tengah malam sebelum jam 12 lempar untuk tanggal 11. Ketika lewat tengah malam lempar untuk yang tanggal 12, sehingga besoknya nggak perlu lempar jumroh lagi. Ini manasik dari mana kayak gini? Ini hajinya bukan haji mabrur, Bu. Hajinya mabur, kabur-kaburan. Ya, amalan-amalan hajinya banyak ditinggalin. Ya. Orang yang hajinya mabrur adalah orang yang hajinya sesuai dengan manasik Rasulullah SAW. Orang yang hajinya mabrur adalah haji yang mendatangkan kebaikan setelah berhaji. Ada perubahan pada orang tersebut, menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa, menjadi lebih salih dan salihah. Ya. Dan balasan buat haji yang mabrur apa kata Rasulullah? Raja'at kayaumi waladathu ummuh. Dia akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, apakah sudah menanggung dosa? Tentunya tidak. Berarti haji mabrur itu bisa menggugurkan dosa. Betul? Sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji juga adalah amalan yang dapat menggugurkan dosa. Bahkan ulama mengatakan khusus haji mabrur, dosa yang akan terhapuskan bukan hanya dosa kecil, bahkan juga termasuk dosa besar. Padahal ya, dosa besar itu wajib disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau orang itu nggak beramal soleh, ya, amalnya sedikit, dosanya menumpuk. Ya, amalnya sedikit, dosanya menumpuk. Maka bagaimana cara Allah, ya, agar orang ini dosa-dosanya dihapuskan? Bagaimana cara Allah agar orang ini dosa-dosanya digugurkan? Caranya adalah dengan diberikan musibah, bala. Dengan bala tersebut, ya, akhirnya dia tersadarkan tentang dosa-dosanya.
sehingga dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keburukan yang Allah takdirkan kepada seorang hamba itu ada hikmahnya, ibu-ibu. Kalau kita benar-benar mau berpikir dengan baik. Ya. Makanya ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, mereka selalu melihat hikmah di balik setiap kejadian yang menimpa dia. Kita juga harus seperti itu. Kita harus sadar kenapa Allah menimpakan kesusahan kepada kita, kenapa Allah mentakdirkan kesusahan kepada kita, kenapa Allah mentakdirkan keburukan kepada kita. Ternyata ya, dengan keburukan itu Allah ingin supaya kita bertaubat kepada Allah, dan dengan bertaubat kepada Allah maka keburukannya akan diangkat, kesusahannya akan diangkat. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma nuzzila bala illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah bala bencana itu ditimpakan kepada suatu kaum, kepada seseorang, melainkan karena dosa mereka. Ya. Dan tidaklah diangkat dari mereka kecuali dengan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hikmah, ibu-ibu. Kenapa Allah mentakdirkan kejelekan? Ya, yang pertama tadi supaya kebaikan itu dikenali. Ya, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak, mana yang batil. Ternyata saya ditimpakan kejelekan ya karena perbuatan dosa yang selama ini saya remehkan. Ya, Allah ingin agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang lainnya agar supaya ya manusia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain agar supaya mereka bertaubat kepada Allah, juga agar supaya mereka meminta perlindungan kepada Allah. Dan disinilah bentuk keyakinan seorang hamba kepada Allah, yaitu dengan meyakini bahwa yang dapat melindungi seseorang dari keburukan, yang dapat melindungi seseorang itu dari kejelekan cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada makhluk yang bisa melindungi kita dari keburukan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang bisa melindungi kita dari keburukan dan mengangkat keburukan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Di banyak doa yang dicontohkan Rasul, makanya diawali dengan apa? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya, kita berlindung kepada Allah dari penyakit yang buruk, ya, takdir yang tidak baik, ya, dan dari musuh yang menyerang. Kita berlindung kepada Allah. Begitu juga dengan doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat, dan juga dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Begitu juga dengan doa yang berbunyi apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku kerjakan dan dari keburukan yang belum aku kerjakan. Aku berlindung kepadamu supaya aku tidak melakukan keburukan. Ini adalah doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Ya. Kenapa Allah mentakdirkan keburukan? Supaya kita berlindung kepada Allah. Seperti misalnya kalau seorang sudah meminta sudah meminta sehat, ternyata Allah takdirkan sakit. Ya, bagaimana cara dia untuk supaya sakitnya ini diangkat oleh Allah? Tentunya yang pertama dengan berobat. Ya, dengan berobat kepada ahlinya. Dan ini diantara bentuk usaha yang harus ditempuh oleh orang-orang yang tertimpa suatu penyakit.
Bahkan Rasulullah menyuruh, tadawau, berobatlah kalian kalau sakit, wala tadawau bil haram, tapi janganlah kalian itu berobat dengan yang haram. Gitu. Kita disuruh berobat kalau sakit, bukan diam. Bukan apa ibu-ibu? Bukan diam, bukan dengan mengatakan apa? Kalau Allah takdirkan saya sembuh, nanti juga saya sembuh, tapi nggak mau berobat. Ini tawakal yang salah. Ya, ini tawakal yang keliru. Ya, sama seperti tadi contoh yang berulang-ulang kali kita sebutkan. Ada orang mau kenyang tapi nggak makan. Gimana mau kenyang? Ada orang lapar, ya, tapi nggak makan. Gimana mau hilang laparnya? Ada orang haus nggak minum. Gimana mau hilang hausnya? Kalau Allah takdirkan saya kenyang, nanti juga saya kenyang, tapi nggak makan. Gimana? Sebagaimana seseorang suami istri punya anak keturunan karena mereka melakukan apa? Hubungan suami istri. Kalau ada laki-laki perempuan menikah tapi nggak berhubungan, gimana mau punya anak? Kalau tiba-tiba punya anak, ini aneh nih. Ini anak siapa? Kan gitu. Ya. Ketika seseorang itu sakit, kemudian dia ingin sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertama dia harus berobat. Ya. Kemudian yang kedua apa? Dia harus meminta kesembuhan kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Gitu. Dia meminta kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Ini cara ketika seorang itu tertimpa suatu keburukan. Maka kaum muslimah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada hikmah dari takdir yang menurut kita jelek, ya, takdir yang menurut kita buruk. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan atas kita. Di antara hikmah yang kelima apa? Supaya kita mau bersabar. Ya, supaya kita mau bersabar. Ya. Karena di balik kesabaran itu terdapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ya. Terdapat pahala yang sangat besar, dan bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan, ya, seseorang dengan sesuatu yang lebih baik ketika dia mau bersabar. Saya teringat sebuah hadis di mana Rasulullah disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ini punya anak yang sedang sakit, ya, punya anak yang sedang sakit, ya. Kemudian di suatu hari bapak dari anak ini keluar rumah untuk bekerja. Lalu ternyata kemudian anaknya meninggal, ya. Maka sang istri mengabarkan kepada keluarganya untuk tidak memberitahukan suaminya sampai dia sendiri yang akan memberitahukan tentang kematian anaknya. Lalu kemudian suami pulang ke rumah menanyakan bagaimana kondisi anaknya. Kata si istri, huwa fi ahsani halih. Ya. Sungguh anak kita itu dalam keadaan yang paling baik, keadaan yang paling tenang. Ya. Fi askani ma indahu, dalam riwayat yang lain dikatakan seperti itu. Dalam keadaan yang paling tenang. Anaknya dalam keadaan yang paling baik, anaknya dalam keadaan yang paling tenang. Lalu kemudian si istri ini menyiapkan makan malam buat suaminya, dan dia berhias untuk suaminya. Lalu kemudian dia, ya, melayani suaminya, ya. Lalu kemudian si istri bertanya kepada suami, wahai suamiku, bagaimana menurutmu jika ada, ya,
suatu kaum yang menitipkan barang kepada seseorang, ya, lalu kemudian kaum tersebut ingin mengambil kembali barang titipannya, ya, bagaimana menurutmu? Tentu kaum tersebut lebih berhak untuk mendapatkan barangnya. Maka kemudian, ya, si istri mengatakan, kalau begitu anak kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ingat, lihat di sini Bu-ibu, si istri ini mengabarkan kepada suaminya ketika si suaminya sudah tenang. Ya. Urusan perutnya sudah tenang, udah cukup. Ya. Urusan ranjangnya sudah terpenuhi. Ya. Sudah dilayani secara maksimal oleh istrinya, baru dikabarkan bahwa anaknya meninggal. Coba bayangin kalau baru pulang rumah, baru pulang, ya, nyampe rumah dikabarin anak meninggal, itu kalang kabut. Ya, emosi itu nggak bisa terkontrol. Ya, tapi ketika si suami ini sudah tenang urusan perutnya, ya, sudah terpenuhi urusan ranjangnya, baru setelah itu si istri lihat dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh kesabaran. Bagaimana? Coba kita bayangkan, seorang ibu yang baru kehilangan anaknya, dia mesti mengabarkan, ya, wafat anaknya kepada suaminya, ya, dan dia menahan itu, ya. Dia harus berpura-pura tenang dulu supaya si suami ini nggak kalang kabut. Bagaimana coba itu? Betapa kuatnya kesabaran si Ummu Atiyah ini, sahabiyah ini. Subhanallah. Lalu kemudian setelah dikabarkan kepada suaminya, tentu suaminya sedih. Besok paginya datang kepada Rasulullah menceritakan kejadian. Kata Rasulullah SAW, "Arastum bil-lail?" Apakah kalian semalam melakukan hubungan? Ya. Maka kemudian, ya, kata mereka, "Iya wahai Rasulullah." Maka Rasul pun mendoakan keberkahan untuk hubungan mereka, sehingga kemudian, ya, lahirlah anak, yang kemudian anak ini ternyata anak yang sangat bermanfaat dari hasil hubungan itu. Subhanallah, kisah yang luar biasa, ibu-ibu. Ternyata di balik musibah dan kesusahan yang Allah timpakan kepada kita, Allah menginginkan agar kita menghadapinya dengan kesabaran. Ini hikmah, ibu-ibu. Karena Allah ingin memberikan kepada kita pahala dan ganti yang lebih baik dengan musibah itu. Contoh misalnya, ada orang yang kehilangan handphone. Ada orang kehilangan handphone. Kalau dia mau bersabar, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang menimpa aku, dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik. Maka insya Allah Allah akan berikan ganjaran buat kesabaran dia terhadap musibah yang menimpa dia, dan Allah akan ganti untuk dia dengan yang lebih baik. Ya, ini pernah diceritakan langsung oleh istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah punya suami sebelumnya itu sangat baik sekali, sangat baik. Abu Salamah, ya, dikenal dengan kunyahnya, ya. Ada Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah ini bersedih hati, sangat sedih. Lalu kemudian dia teringat doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu doa yang tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala atas musibah yang menimpa aku, dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik. Maka ternyata Allah kabulkan doanya. Allah datangkan untuk Ummu Salamah seorang suami yang lebih baik daripada suami sebelumnya. Tentu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terkadang ibu-ibu, Allah itu pengen mengganti buat kita dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita punya sebelumnya. Dengan cara apa? Diberikan musibah dulu. Ya. Allah itu pengen kita dapat pahala dengan cara apa? Dikasih musibah dulu supaya kita mau bersabar. Gitu. Allah itu pengen ya kepada memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita miliki dengan cara apa? Hilang dulu dari apa yang kita miliki tadi, kemudian diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya keburukan kepada hambanya demi untuk kebaikan dia. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang menurut kita buruk padahal itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, kata Allah. Ini adalah ayat yang berbicara tentang wajibnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu kewajibannya datangnya bertahap ibu-ibu. Dari yang tadinya ya hanya sekedar bertahan di masa periode Mekah, Rasulullah itu tidak berjihad. Ya, Rasulullah itu tidak pernah melawan, membalas orang-orang musyrikin yang menyakiti kaum muslimin. Sikap mereka bertahan sampai kemudian mereka harus berhijrah ke Madinah, gitu ya. Ketika di Madinah, maka kemudian kaum muslimin baru punya kekuatan. Allah Subhanahu wa taala membolehkan buat mereka, membolehkan kaum muslimin untuk membalas perbuatan kaum musyrikin kepada mereka yang sebelumnya. Akhirnya terjadilah ghazawat ya dan saraya ya, yaitu Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk merampas kafilah dagangnya orang-orang musyrikin, gitu ya. Diizinkan sama Allah untuk membalas perbuatan mereka yang telah ya menyakiti kaum muslimin selama di Mekah. Yang pada saat itu ya pasukan-pasukan yang diutus Rasulullah semuanya berasal dari kaum muhajirin karena mereka yang disakiti oleh kaum musyrikin. Ya. Sampai kemudian terjadi, ceritanya panjang sebenarnya. Ya, sampai kemudian terjadi penyerangan kafilah dagangnya siapa? Abu Sufyan. Ya, kafilah dagangnya Abu Sufyan saat itu membawa ya dagangan dengan jumlah nominal ya yang sangat besar, 50.000 dinar emas. 100 onta, 50.000 dinar emas. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW keluar bersama kaum muslimin untuk menyergap ya kafilah dagangnya Abu Sufyan. Karena orang Mekah kalau mau dagang ke negeri Syam dulu itu pasti melewati jalur Madinah, gitu ya. Sedangkan kaum muslimin sudah berhijrah di Madinah. Kemudian akhirnya Abu Sufyan mengirim berita kepada penduduk Mekah bahwa dia akan diserang oleh kaum muslimin. Ya, akhirnya semua penguasa Mekah dari kaum kafir Quraisy keluar untuk membantu Abu Sufyan. Singkat cerita, terjadilah perang pertama di dalam Islam. Itu perang apa? Perang Badar. Perang Badar. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Kalau kita membaca sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu berdarah-darah dulu, ibu-ibu. Mempertahankan Islam itu berdarah-darah dulu, enggak langsung sukses. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan kesuksesan kepada Rasulullah. Betul kan? Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang malam selama berapa tahun? 950 tahun. Lama banget.
Nabi Nuh mendakwahi kaumnya berapa lama? 950 tahun. Apakah berhasil dakwanya? Bahkan istri sama anaknya aja nggak beriman. Ya, yang mau menerima dakwahnya Nabi Nuh, yang ikut ke kapalnya, ke bahteranya Nabi Nuh berapa orang? 80 orang, nggak lebih. 950 tahun, ibu-ibu. Ya, subhanallah. Rasulullah juga begitu, ibu-ibu. Rasulullah itu ketika sedang sujud di Ka'bah, Abu Jahal, ya, membawa isi perut onta dan diletakkan di punggung Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah kesulitan untuk bangkit dari sujudnya. Dan kemudian Abu Bakar melihat Rasulullah diperlakukan seperti itu, kemudian Abu Bakar membantu Rasulullah SAW. Ternyata Abu Bakar dipukulin sama mereka sampai babak belur. Ya, jadi memang kesuksesan itu diraih dengan cara apa? Berdarah-darah dulu, gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW. Sebagaimana seseorang yang mau masuk ke dalam surga, ya, jalan ke surga itu berlika-liku. Tidak selalu mulus menuju surga itu. Harus bersusah payah, ibu-ibu dan rahmati Allah. Untuk masuk surga kita harus benar-benar berjuang dengan jiwa raga kita, dengan harta kita, ya, dengan waktu kita, dengan umur kita. Kita berjuang untuk masuk surga. Ya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan buat kita dengan cara apa? Mentakdirkan keburukan dulu supaya kita meraih kebaikan. Ketika Allah mentakdirkan kepada kita yang menurut kita buruk, ternyata kita, ya, Allah ingin kita supaya dapat pahala dari keburukan yang ditimpakan kepada kita, supaya kita mau bersabar. Dengan kesabaran itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Dan dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala mengganti kepada kita dengan sesuatu yang lebih baik. Terkadang harus seperti itu. Jadi ternyata takdir yang buruk pun itu adalah merupakan kebaikan buat kita kalau kita mau mengimaninya dengan benar. Ya. Sekali lagi, ibu-ibu dan materi Allah Subhanahu wa taala, doa adalah senjata. Ya, doa adalah senjata dan doa adalah merupakan sebab. Sebab untuk apa? Sebab untuk kita mendapatkan kebaikan dan sebab supaya kita terhindar dari keburukan. Ya. Kalau sebab ini kita tidak tempuh, ya, maka kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita tidak mungkin bisa terhindar dari apa yang kita takuti. Ya. Dan doa adalah sebaik-baiknya sebab. Ya, doa adalah sebaik-baiknya sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang bermanfaat buat kita, dan sebab yang paling bermanfaat, sebab yang paling terbaik untuk kita terhindar dari sesuatu yang kita takutkan. Doa itu yang terbaik. Maka kaum muslimah, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah korelasi, ya, korelasi antara doa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dikatakan sebuah hadis, la yaruddul qada illa ad-du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka seseorang berdoa juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk merubah takdir Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan kita sekali lagi, ya, ada hal-hal yang kita tidak bisa memilih. Ada hal yang sudah Allah tentukan kepada kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih, ya, lahir dari rahim ibu yang seperti apa, punya bapak yang seperti apa. Kita nggak bisa memilih. Ya, kita hanya bisa menerima. Ya, kita hanya bisa menerima ternyata kulit kita ternyata putih, ternyata kulit kita sawo mateng, ternyata kulit kita hitam, ya. Ternyata kita orang Sunda, ternyata kita orang Solo, ya. Kita nggak bisa milih tuh. Itu sudah ditentukan Allah dan kita tidak bisa memilih. Tapi ada perkara-perkara yang Allah kasih kepada kita dan kita diberikan kemampuan untuk memilih. Ya. Dengan cara apa? Tadi menempuh sebab. Ya. Dan salah satu sebab yang tidak boleh
diremehkan adalah doa. Untuk masuk surga, salah satu sebab yang paling utama adalah doa kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, ya, jika kamu meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Kata Rasulullah, jika kamu meminta berarti berdoa. Ya. Sebab untuk bisa masuk ke dalam surga yang paling tinggi adalah dengan berdoa kepada Allah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, meminta surga yang paling tinggi yaitu Al-Firdaus Al-A'la, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dapat mengantarkan kita kepada surga. Kita sudah pernah membahas, ibu-ibu, tentang sebuah doa, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'ala abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Doanya panjang ya ibu-ibu ya, tapi ini harus dihafal. Setiap hari kita harus meminta kepada Allah dengan doa ini. Ya, doanya panjang, harus dihafal. Ya, karena ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar semua takdir kita baik, meskipun yang datang adalah buruk menurut kita, meskipun yang datang adalah jelek menurut kita, tapi kita meminta agar semua takdir Allah kepada kita itu baik. Ini doa yang sangat penting. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan, ya, semua kebaikan. Minal khairi kullihi, semua kebaikan. Ajilihi wa ajilihi, yang disegerakan ataupun yang ditunda. Ya. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Terkadang ada kebaikan yang tidak kita ketahui. Terkadang kebaikan yang tidak kita ketahui itu kita anggap itu buruk, padahal baik menurut Allah buat kita. Gitu ya. Wa a'udzu bika minasyarri kulli, dan aku berlindung, lihat di sini ibu-ibu. Ya, jadi keburukan, kenapa Allah mentakdirkan keburukan kepada kita? Supaya kita berlindung kepada Allah. Wa a'udzu bika minasyarri kulli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan, yang disegerakan ataupun yang ditunda, yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Ya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan apa yang diminta oleh hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa selanjutnya ibu-ibu? Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa saja yang dapat mendekatkan kepadanya dari perkataan ataupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka.
wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan apa saja yang bisa mendekatkannya berupa perkataan ataupun perbuatan. Kemudian terakhir kita berdoa bagaimana? Allahumma inni wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira, dan aku memohon kepadamu, ya, semua takdir yang engkau tentukan untukku adalah baik untukku, ya. Aku memohon kepadamu semua takdir yang engkau telah tentukan itu semuanya baik buat aku, sekalipun itu adalah sesuatu yang susah, sekalipun itu adalah sesuatu yang buruk, ya, seperti musibah, bencana, seperti apa lagi? Misalnya kekurangan harta, kekurangan jiwa, kan begitu kan? Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Kata Allah bagaimana ibu-ibu? Di surat Al-Baqarah, dan sungguh kami akan menimpakan bala kepada kalian, kami akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Rasa takut, ya, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan keburukan kepada kita, itu adalah takdir Allah, ya, yang itu baik buat kita kalau kita mau menghadapinya, ya, dengan ihtisab kepada Allah. Apa itu ihtisab kepada Allah? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu terakhir, ya, sabar itu letaknya di awal kejadian, ibu-ibu, ya, bukan setelah kita ngeraung-raung baru sabar, ya, bukan setelah kita marah-marah baru sabar, ya, bukan setelah kita meratap baru bersabar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sebuah kuburan yang diperkirakan itu adalah kuburan dari anaknya atau saudaranya, ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada wanita ini, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini malah mengatakan kepada Rasulullah, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku, fa innaka lam tusab bi musibati, karena kamu tidak tertimpa musibah seperti aku. Lalu kemudian Rasulullah SAW berlalu pergi pulang ke rumahnya. Setelah itu wanita ini diberitahukan bahwa yang menasehati dia tadi adalah Rasulullah SAW. Ternyata wanita ini tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Lalu kemudian wanita ini segera pergi ke rumah Rasulullah SAW. Falam tajid indahu bawabin, ternyata di rumah Rasulullah nggak ada penjaganya, ya. Di rumah Rasulullah SAW itu nggak ada penjaganya, nggak ada pasukan yang menjaga rumah Rasulullah SAW. Rasulullah itu nggak punya pasukan penjaga di rumahnya, nggak punya. Biasa seperti orang lain, ya, seperti masyarakat biasa. Rasulullah SAW rumahnya seperti itu. Lalu kemudian wanita ini mengetuk rumah Rasulullah, kemudian keluarlah Rasulullah SAW, ya. Kata wanita ini, sesungguhnya aku tidak tahu yang tadi adalah engkau wahai Rasulullah, ya. Kalau begitu aku akan bersabar. Kata Rasulullah SAW kepada wanita ini, innamas sabru 'inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu letaknya adalah di awal kejadian, ya, bukan setelah meratap baru sabar. Ini salah, itu sabar yang salah, ya. Kalau habis marah-marah, mencak-mencak gitu, ya, habis terjadi suatu, ya, musibah, marah-marah, ya,
kemudian ngomong kotor dulu, ngomong kasar, mencak-mencak, ya, ngamuk. Setelah tenang baru dia mengatakan, saya sabar. Ini sabar yang salah. Sabar itu letaknya di awal kejadian. Begitu terjadi sesuatu yang buruk, kemudian kita langsung menahan diri, ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah, ya, kita tahan diri kita, ya, tahan lisan kita, tahan sikap kita, tahan perbuatan kita, maka itu yang disebut dengan sabar. Dan hakikat sabar itu adalah menahan diri, ibu-ibu. Hakikat sabar adalah menahan diri. Dari apa? Dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ya. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kajian kita di hari ini kita telah membahas tentang konsep sebab akibat yang berlaku menurut sunnatullah, dan salah satu, ya, bentuk sebab akibat adalah doa dan pengkabulannya, doa dan takdir Allah, ya. Ini adalah merupakan konsep sebab akibat, ya. Dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebab, ya, untuk menempuh sebab, ya. Sehingga ketika kita mampu melakukan sebab, ketika kita mampu untuk menempuh sebab, maka sebab-sebab ini tidak boleh kita tinggalkan, ya, tidak boleh kita hilangkan, ya. Akan tetapi kita hendaknya menempuh sebab-sebab yang terutama disyariatkan di dalam agama kita. Dan untuk mendapatkan suatu manfaat dan agar terhindar dari suatu mudarat, di antara sebab yang bisa kita tempuh adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan seperti orang-orang yang mengatakan bahwa manusia itu, ya, manusia itu perbuatan manusia itu tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, atau juga dengan pemahaman yang sebaliknya. Ini adalah pemahaman dari golongan-golongan yang sesat, dari kaum Qadariyah dan Jabariyah yang menafikan takdir Allah dan sebab, ya. Jadi Ahlus Sunnah itu di pertengahan kita memahami bahwa adanya konsep sunnatullah yang bernama sebab akibat, ya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian kajian kita untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Lalu kemudian kalau ada yang mau bertanya kita persilahkan. Bismillah Ustaz, Ana izin bertanya. Silakan. Apa hukumnya air, ya Ustaz, yang sudah didoakan oleh orang yang berilmu? Gimana Ibu, ulangi? Air yang sudah didoakan. Air ya. Oleh orang yang berilmu. Nah, air itu diusapkan ke muka yang gunanya, fungsinya itu agar terhindar dari ain dan sihir. Itu gimana Ustaz hukumnya? Hukum membacakan air dengan bacaan-bacaan yang syar'i sebenarnya ini boleh, ya. Jadi meruqyah namanya adalah meruqyah dengan media, ya. Ruqyah dengan menggunakan media air sebenarnya ini boleh, karena dulu juga Rasulullah SAW melakukan itu, ya. Ya, Rasulullah SAW melakukan itu, di mana Rasulullah SAW membacakan, ya, media air ini dibacakan oleh Rasulullah dengan muawwidzat, lalu kemudian diminum. Tapi contoh dari Rasulullah ada diminum, bukan disemprot. Ya, diminum bukan disemprot. Tapi kita juga harus lihat siapa yang membacanya, apakah dia benar adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, ya, atau ternyata dia dikenal sebagai orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, ya. Dilihat juga siapa yang melakukannya, ya, dan bagaimana caranya. Adapun secara hukum boleh membacakan media air dengan bacaan-bacaan ruqyah, dengan misalnya muawwidzat, ya, dengan
membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau dibacakan ayat kursi sambil ditiupkan airnya lalu kemudian diminum. Ya, kemudian diminum. Adapun disemprotkan, kita belum pernah mendapati ada yang melakukan seperti itu, dan Rasulullah tidak melakukan itu, tetapi Rasulullah meminum air tersebut, ya. Dan jadi dilihat siapa yang melakukannya dan bagaimana caranya. Adapun secara hukum boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan seperti ini Ustaz, kalau ini airnya itu dia katakan jangan diletakkan di tanah. Jadi air ini udah diuji dengan pH yang tinggi yang bagus, tapi kalau diletakkan di tanah yang tidak ada alas, misalnya kalau ada karpet boleh, kalau pakai alas makanya boleh, tapi kalau di tanah langsung katanya atau di lantai gitu nanti energinya keambil lagi sama bumi. Nah itu gimana itu kalau seperti itu Ustaz? Allah taala alam bishawab. Takutnya ada unsur syiriknya gitu. Iya, kalau memang itu ada keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat, ya sebaiknya jangan ya. Kecuali jadi gini, apakah air itu bermanfaat atau tidak, ini dilihat manfaatnya itu dari uji klinis tentunya, kemudian secara penelitian ya itu bagaimana. Kalau ternyata tidak ada penelitiannya, tidak ada hasil uji ya dari ahli ya melalui penelitian di laboratorium ya, tidak ada hasil ilmiah, maka ini bisa jadi adalah sesuatu yang salah ya, sesuatu yang salah. Kecuali dibuktikan misalnya tadi kayak manfaat airnya pH-nya bisa berkurang kalau bersentuhan dengan tanah langsung atau bagaimana gitu ya. Kecuali kalau memang itu adalah hasil daripada penelitian dan bisa dibuktikan secara ilmiah ya, maka kita terima ya. Tapi kalau misalnya nggak ada hasil uji cobanya ya, hanya menurut persangkaan dia dan penilaian dia, maka yang seperti ini dikhawatirkan adalah termasuk daripada bentuk penyimpangan dari akidah Islam. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Yang belakang dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita berdoa dengan berwasilah amal soleh, misalnya saya bersedekah dengan tujuan misalnya punya hajat ini, boleh tidak? Disebutkan bahwa Nabi SAW di satu hadis menceritakan tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, ya, dimana ketika mereka safar kemudian berteduh di sebuah gua, ternyata kemudian dari atas bukit menggelinding batu yang besar, kemudian batu tersebut menutupi pintu gua, sehingga akhirnya 3 orang ini terperangkap di dalam gua, ya. Tentunya ini adalah kejadian di masa yang dulu sebelum bahkan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya secara logika ini tidak bisa terselamatkan. Ya, apalagi di zaman itu nggak ada beko ibu-ibu ya. Nggak ada eskavator. Susah untuk keluar. Ya, dan mereka tentu tidak menyiapkan peralatan untuk membuka pintu gua yang tertutup dengan batu tadi. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, kita tidak akan selamat, iya, kecuali dengan kita berdoa kepada Allah dengan wasilah daripada amal soleh kita, ya, dengan wasilah daripada amal soleh kita. Akhirnya masing-masing mereka berdoa dengan ya wasilah amal soleh yang mereka pernah kerjakan. Akhirnya mereka pun terselamatkan dari kesusahan mereka. Maka kata para ulama, ini adalah salah satu bentuk tawassul yang syar'i, ya. Salah satu bentuk tawasul yang syar'i adalah kita bertawasul dengan amal soleh kita. Boleh bagi kita untuk bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan, ya, yang pernah kita lakukan. Misalnya kita dalam kesusahan, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ya Allah, saya pernah ya bersedekah kepada seorang fakir dan miskin sehingga hidupnya menjadi baik. Ya Allah, sekarang saya susah. Ya Allah, angkatlah kesusahan saya. Maka itu yang seperti itu boleh. Ya, bahkan ini termasuk daripada tawasul yang syar'i. Dengan tetap meyakini bahwa yang menghilangkan kesusahan dia adalah Allah. Ya, bukan amal solehnya. Ya, bukan sebab amal soleh dia.
Ya, jadi yang menghilangkan kesusahan tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu. Silakan Ibu. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa ya Ustaz. Gimana Ibu? Ya Ustaz, saya mau nanya, pada saat kita tahiyatul akhir itu kan katanya bagus untuk berdoa. Nah itu yang saya mau tanyakan, setelah telunjuk itu setelah ditutup atau masih telunjuk kita masih Diberdirikan gitu Iya, ya? Ustaz. Iya. Sama-sama. Jadi pertama kita membahas dulu kapan telunjuk itu diangkat. Ya. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Kapan kita mengangkat telunjuk ketika tahiyat atau tasyahud? Yang benar adalah mengangkat telunjuk ketika tasyahud itu dari awal sampai akhir sebelum salam, atau bahkan ketika salam pun ada sebagian ulama mengatakan tetap diangkat jari telunjuknya. Ini yang benar, walaupun terjadi khilaf ya ibu-ibu ya. Ada yang mengatakan ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah baru mengangkat, ya baru sampai terakhir, atau hanya sekedar mengangkat ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul kemudian turun lagi. Jadi ada beberapa versi pendapat di kalangan para ulama ya, tapi wallahu taala alam bishawab, yang kuat adalah mengangkat telunjuk itu dari awal tasyahud sampai akhir ya. Mengangkat telunjuk ketika tasyahud itu adalah dari awal sampai selesai ya, sampai salam. Itu yang benar, mau di tasyahud awal ataupun di tasyahud yang kedua ya. Ini pendapat yang paling kuat. Tapi kita tidak menyalahkan kalau misalnya ada kaum muslimin yang mengangkat telunjuk ketika tasyahud ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian berselawat Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya sampai terakhir. Adapun kita berdoa dalam tasyahud ya, doa dalam tasyahud itu adalah termasuk doa yang mustajab. Dan letaknya adalah di tasyahud akhir sebelum salam ya, letaknya di tasyahud akhir sebelum salam. Kalau sebuah salat itu ada 2 tasyahud, maka letaknya di tasyahud yang kedua ya. Kalau salat itu cuma 1 kali tasyahud yang berjumlah 2 rakaat, maka dia lakukan sebelum salam ya. Tentunya dia berdoa ketika membaca doa tasyahud, membaca selawat, kemudian di antara doa-doa yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi adalah berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Begitu juga di antara doa yang dibaca oleh Nabi di akhir tasyahudnya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant ya, faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini di antara doa yang dibaca oleh Nabi di akhir tasyahudnya. Begitu juga di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir tasyahudnya adalah doa ya meminta kebaikan untuk agama, dunia, akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini diantara doa yang dibaca oleh Nabi SAW di akhir tasyahudnya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi dan seterusnya ya. Jadi doa berlindung dari 4 perkara, kemudian doa meminta ampunan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant ya, dan seterusnya. Kemudian doa meminta kebaikan pada agama, dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Kemudian di antara doa yang dibaca oleh Nabi di akhir tasyahudnya adalah doa berlindung dari dosa dan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya. Rasulullah berlindung kepada Allah dari hutang, ya. Yaitu hutang ini adalah suatu tanggungan yang akan terus berlaku ya
ketika tidak berlaku sampai hari kiamat, ketika tidak dilunasi. Ya, terus berlaku. Terus dia tanggung sampai hari kiamat hutang itu. Makanya Rasulullah berlindung kepada Allah dari hutang. Ya. Kemudian di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW juga adalah doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, dan ini khilaf di antara para ulama, sebelum salam atau setelah salam, yaitu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Yang lebih kuat adalah sebelum salam. Ini dibaca sebelum salam. Ya. Meminta kepada Allah dengan doa-doa tersebut, maka itu yang terbaik. Kalau kita mau berdoa dengan doa kita sendiri, boleh. Ya. Kalau kita mau berdoa dengan doa kita sendiri, boleh. Yang lebih utama, kalau kita mau berdoa dengan doa kita sendiri, usahakan dengan berbahasa Arab. Ya. Usahakan berbahasa Arab. Kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, baru boleh dengan bahasa kita sendiri. Ya. Hatta kita nggak bisa bahasa Indonesia, cuma bisa bahasa Jawa, berdoa dengan bahasa Jawa juga boleh. Ya, karena Allah itu maha mengetahui tentang hambanya. Ya, Allah itu maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Ya, Allah maha mengetahui tentang apa yang diminta oleh hambanya. Allahu bima ta'maluna khabir. Allah itu maha mengetahui tentang apa yang diperbuat oleh hambanya. Ya, detail. Ya, nah ini boleh kita berdoa kepada Allah di akhir tasyahud kita, dengan catatan ibu-ibu, kalau kita bermakmum, ya, kalau kita bermakmum, maka kita tidak boleh menyelisihi imam. Artinya kalau imam sudah salam, kita tidak boleh berlama-lamaan berdoa di akhir tasyahud kita. Ini namanya menyelisihi imam. Ya, kalau imam salam, kita ikut salam, meskipun kita belum selesai berdoa, tinggalkan, karena wajib buat kita untuk mengikuti imam. Kecuali kalau kita salat sendirian, kita bebas berdoa selama-lamanya, ya, di waktu sujud dan juga di akhir tasyahud kita. Catatan yang kedua, doa di akhir tasyahud yang Allah Ta'ala alam bisawab, yang benar adalah hanya berlaku pada salat wajib. Berlakunya pada salat wajib, bukan pada salat sunnah. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Itu catatannya. Demikian ibu. Kita cukupkan kajian kita. Satu lagi, silakan. Pak Ustadz, tadi tentang wasilah. Kalau kita memohon doa dengan wasilah itu kan pastinya harusnya doa amalan kita tuh tidak terkena riya dan sebagainya ya. Padahal kita kan nggak tahu itu, kita kadang sekarang ikhlas, besok tahu-tahu enggak gitu kan. Nah, yang saya tanyakan, bila kita berdoa dengan wasilah itu, dengan amalan kita, kemudian doanya tidak dikabulkan, apakah itu berarti amalan kita yang pertama itu tidak bagus gitu loh Pak Ustaz? Karena kan tadi ada konsep sunatullah tadi kan sebab akibat. Nah, apakah ini berhubungan? Gitu aja. Iya. Allah Maha tahu tentang amal perbuatan hambanya. Ya. Apakah hamba tersebut beramal ikhlas karena Allah atau tidak? Dan yang paling terpenting adalah seseorang itu dia tetap menempuh sebab-sebab yang syar'i, yang diantaranya adalah dengan berdoa. Ya. Adapun dia berdoa dengan menurut wasilah amal perbuatan dia, maka ini adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat. Adapun amalnya ini benar atau tidak, ya, artinya diterima atau tidak, ikhlas atau tidak, ya, maka ini Allah Maha mengetahuinya. Ya. Yang terpenting adalah dia tetap berusaha untuk berdoa. Adapun setelah dia berdoa, lalu kemudian ternyata doanya tidak terkabulkan, ya, maka bukan berarti doa itu tidak bermanfaat. Ya. Ad-du'a'u yanfa'u
mimma nazala wa mimma lam yanzil, kata Rasulullah SAW. Doa itu semuanya bermanfaat, apakah yang sudah diturunkan oleh Allah ataupun yang belum diturunkan oleh Allah. Karena sebelumnya kita sudah pernah membahas doa seorang hamba itu di antara 3 kemungkinan. Yang pertama langsung dikabulkan oleh Allah, atau yang kedua Allah simpan dan kemudian akan membalasnya di akhirat nanti, atau yang ketiga Allah akan menghindarkan keburukan darinya sesuai dengan atau setimpal dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wallahu taala alim bissawab. Kenapa doanya tidak terkabulkan? Bisa jadi ya, karena dia yang tahu ya. Orang yang berdoa yang tahu apakah amalnya itu ikhlas atau tidak ya. Amalnya itu benar atau tidak ya. Maka yang terpenting adalah kita tidak disibukkan dengan melihat kepada akibat daripada usaha kita, tapi hendaknya kita menyibukkan dengan ya sebab yang kita tempuh, kita sibukkan dengan usaha kita ya. Adapun akibat daripada atau hasil daripada usaha kita, maka kita tidak perlu hiraukan ya. Yang terpenting kita berusaha semaksimal mungkin, yang mana salah satunya kita berdoa dengan wasilah amal soleh tadi, dengan harapan mudah-mudahan amal soleh tersebut diterima oleh Allah. Seperti itu. Kalaupun kemudian kita berdoa dengan wasilah amal soleh dan belum dikabulkan oleh Allah, maka tidak semua doa itu dikabulkan oleh Allah ya, karena doa kita itu di antara 3 kemungkinan tadi ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap memohon kepada Allah, dan kalau ternyata kita berbuat salah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah a'lam bishawab. Boleh Ustaz? Singkat. Terakhir, benar-benar terakhir ya. Iya, Ustaz, misal kita sudah pernah pergi haji dan pada saat itu kita minimnya ilmu ibadah haji yang sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Apakah haji kita sah atau harus pergi lagi, Ustaz? Kalau kita pernah pergi haji tapi kita baru tahu ternyata haji kita ini tidak sempurna, maka dilihat sempurnanya dalam hal apa? Apakah ada rukun yang ditinggalkan? Kalau ada rukun yang ditinggalkan, maka hajinya tidak sah dan wajib mengulang. Rukun haji itu ada ihram ya, lalu kemudian tawaf, lalu kemudian ada sa'i, lalu kemudian ada wukuf di Arafah ya, ini rukun haji ya. Kalau seseorang itu dia tidak tawaf atau tidak wukuf di Arafah ya, maka hajinya tidak sah ya, hajinya tidak sah kalau dia tidak wukuf di Arafah. Dan kalau ada wajib yang ditinggalkan, wajib haji itu ada beberapa bentuk atau amalan, di antaranya berihram dari miqat ya, lalu kemudian mabit di Muzdalifah, lalu kemudian mabit di Mina di ayyamut tasyriq, lalu kemudian tahallul ya, dan yang lain-lainnya. Ada beberapa amalan haji. Kalau wajib haji ini ditinggalkan, maka dia harus membayar dam. Maka dilihat dia tidak sempurna hajinya dalam hal yang seperti apa ya. Kalau memang dia merasa ada banyak perkara-perkara manasik haji yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, banyak pelanggarannya, banyak hal-hal yang ditinggalkan, maka para ulama menyarankan kepada dia untuk mengulangi hajinya ya, untuk mengulangi hajinya ya. Apalagi kalau banyak pelanggaran ya, atau banyak manasik haji yang ditinggalkan ya, sehingga dia mengerjakannya tidak sesuai dengan manasik yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Atau dalam hadis yang lain dikatakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil manasik haji dariku. Karena bisa jadi setelah haji tahun ini aku tidak berhaji lagi di tahun depan. Maka kemudian itulah haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Jadi dilihat Ibu, di mana letak kesalahannya, seperti apa. Kalau memang ternyata banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah haji, atau ada wajib haji yang ditinggalkan tapi tidak membayar dam, sedangkan masa haji sampai sekarang itu sudah berlalu waktu yang sangat panjang, maka sebaiknya diulang ya. Maka sebaiknya diulang kalau memang mampu ya. Ala kulli hal, kalau rukun yang ditinggalkan, maka hajinya tidak sah, batal ya. Kalau wajib yang ditinggalkan atau apalagi sunnah tidak apa-apa kalau ditinggalkan ya. Hanya saja tidak sempurna. Kalau wajib yang ditinggalkan, dia wajib membayar dam. Kalau ternyata waktunya sudah terlampau panjang, maka sebaiknya dia mengulanginya ya. Kalau tidak mampu, mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mampu, maka sebaiknya diulang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Saya kira cukup pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar dari Allah, kesalahan dari saya, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan, dan semoga Allah memberi kita istiqamah sampai akhir kehidupan kita nanti, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita dari segala keburukan, dan semoga Allah memudahkan kita masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.